Ini cari aman apa gimana? Kalau bicara tentang waktu, kayaknya kalau produser memang nggak ada limitationnya. Dia mau sampai tua pun lu masih bisa jadi produser sebenarnya. Itu contoh-contoh director yang enak diajak komunikasi. Tapi ada juga yang director yang istilahnya saklek kali ya. Iya. Mereka tuh punya disiplin yang nggak punya rasa sakit hati, nggak ada baperan kalau mereka. Lu kena semprot. Halo Sobat Kreatif, bersama gue Rizky Numoto. Dan sekarang gue mau ngobrol-ngobrol nih sama seorang produser yang bernama Isa. Isa mana panjang lu? Isa aja lah ya? Bisa aja deh. Isa aja. Biar gampang. Oke, ini Sa, gue mau nanya-nanya nih. Lu kan produser udah lama nih, udah dari 2000 berapa? 2010. Lama juga 2010 ya. Baru gitu. Gitu, gimana sih selama PSBB nih? Banyak kerjaan? Nggak ada bagi kerjaan. Sama Pak. Nih, lu awal mulanya bisa Kita nggak pakai masker loh. Gak usah, kan kita berdua, ya kan? Kecuali kita Berjarak ya. jarak. Lu kenapa sih jadi produser? Jadi freelance produser? Kenapa nggak jadi Jadi produser apa jadi freelance produser nih pertanyaannya? freelance produser ya? Freelance produser. Kecemplung sih sebenarnya. Kecemplung. Kecemplung di bawah sama senior. Tapi akhirnya jadi keterusan aja. Emang kebetulan memang dari keterjunannya udah tertarik gua, karena memang kebetulan gua di kafe juga kan kuliah. Tapi kan di kafe nggak ada penjurusan buat produser. Ada beberapa disiplinnya ada di situ, kayak misal fotografi, kemudian ada desain, kemudian ada audiovisual. Jadi gue masih tergolong, masih bisa dari roots itu gue bisa bergerak. Terus basicnya lu bisa jadi produser tuh yang ngangkat ya? Maksudnya kan lu nggak ngelamar kah atau gimana gitu? Gak ngelamar sih, cuman ditawarin. Awalnya gue ikut produksi, terus kemudian ditawarin mengambil langkah untuk coba jadi produser, dan akhirnya sampai hari ini. Awalnya sih gue production assistant, sempat pernah dulu jadi PU juga, gue sempet ngalamin. Terus kemudian di 2010 mulai naik, jadi mulai pegang producing. Terus kendala lu nih kendala lu menjadi freelance tuh apa sih jadi produser lu? Kayak ngitung-ngitung terus miss budget atau apa gitu. Kendala sebenarnya banyak faktor, maksudnya bisa hampir dari semua departemen ada aja kendala. Cuma kalau misalnya secara global garis besar kendala paling komunikasi kru, schedule, jadwal sama budgeting sih. Tapi kan kalau kendala makro itu ada ini nggak sih, bikin chemistry dulu kan, krunya beda-beda tuh. Setiap iklan pasti beda-beda kan? Pasti. PH-nya beda-beda kan? Pasti. Ya mau nggak mau dalam periode waktu yang sesingkat itu produksi iklan, ya gue harus cari chemistry secepat mungkin. Walaupun karakter kru beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang keras kepala, ada yang ngocol, ada yang songong gitu. Mau nggak mau karena udah ditetapkan dan kita mengambil dia sebagai kru kita, ya komitmen kita untuk menjalin komunikasi itu supaya jadi baik. Tugas gue sebenarnya menjembatani semua departemen supaya komunikasi jadi baik. Salah satu termasuk tugas gue juga sih. Persaingannya di dunia produser tuh gimana? Karena gue nggak tahu nih apa pengaruh dengan tinggal ya. Gue kan tinggal di Bogor, terus gue kerja di Jakarta. Sepengalaman gue sih kayaknya kalau persaingan mungkin di Jakarta produser tuh banyak ya. Apalagi produser sekarang banyak produser baru yang berangkat dari yang bukan dari ranah iklan, dari ranah videografer, dari ranah disiplin yang lain gitu. Kayak memang banyak sih, udah banyak persaingan produser. Dan gue ngerasa karena gue tinggal di Bogor, jadi mungkin jarang PH panggil gue karena satu transport ya, juga. Terus jadi masuk budget mereka, jadi ya ada persaingan, pasti ada. Dan belum fee kan, persaingan fee ya. Pakai A berapa, pakai B berapa. Iklan yang menurut lo ribet dan yang menurut lo keren, iklan apa? Ribet dan keren apa beda-beda nih? Ribet tapi keren apa ribet keren satu? Ya ribet satu, keren satu yang pernah lo handle. Yang pernah gue handle ribet
itu makanan sama bayi. Kenapa? Karena butuh tingkat keseriusan yang lebih tinggi, disiplin yang lebih tinggi. Sabar juga. Semua Kan produksi harus iya. sabar sih. Semua produksi harus sabar. Soalnya kan ada kru, ada agency, advertising yang nge-hire kita, kemudian ada klien yang dia lebih tahu produknya gitu. Harus sabar sih. Kalau misalnya Yang keren? yang keren, hampir semua iklan keren sih menurut gue sih. Nyaris hampir semua menurut gue keren. Nggak ada iklan yang nggak keren menurut gue ya, cuman Ini cari aman apa gimana? keren. Soalnya ada aja pengalaman baru dari setiap iklan, mau lu yang budget gede, budget kecil, ada aja iklan. Ilmu baru, tantangan baru, jadi ya keren tuh menurut gue banyak yang keren. Suka clash nggak lo sama tim atau sama klien gitu? Sama tim hampir dipastikan ada sih, di setiap produksi pasti ada clash ya. Ya walaupun cuma clash ringan ya, debat doang, atau clash sampai keras sampai maki-makian tuh ada. Ada? Pasti ada, yang namanya produksi itu pasti ada. Cuman kalau sama klien enggak, jarang PH, karena kan gua under PH ya. Jarang PH itu clash sama klien karena ada agensi di situ kan. Biasanya agensi yang menengahkan, atau sebelum jatuh ke kita, agensi dia yang menengahkan. Paling either between agensi dan klien clash, beda pendapat, beda visionary, atau klien itu klien mereka. Misalnya brand manajernya sama siapa gitu, beda ide gitu. Kita sih cuma jadi penonton doang. Kayak misalkan lu si iklan ini harusnya satu hari nih, tahu-tahu nggak kelar nih satu hari. Nah otomatis kan syuting besoknya nih, nah itu budgetnya gimana? Nah itu tanggung jawab produser sih untuk sebenarnya tanggung jawab produser, tapi di situ kan ada director, ada art director, dan ada director fotografi. Sebenarnya kan kalau bisa dibilang itu bisa dibilang show-nya mereka kan. Kenapa mereka punya title director ya? Show-nya mereka, director fotografi, dan art director. Harusnya mereka bisa mengukur kapasitas mereka untuk mengerjakan proyek itu. Dan itu pun ada gue juga harus mengukur bahwa oh ini bisa 1 hari, oh ini bisa 2 hari, oh ini bisa setengah hari. Ketika itu terjadi, yang miskalkulasi itu ya kita duduk bareng-bareng bahwa gimana penyelesaiannya, walaupun akan kembali lagi ke si PH. Yang ujung-ujungnya akan ada cost lagi. Nah terkadang tergantung situasinya, case by case nih. Kalau ada yang klien tahu ternyata oh ini memang force major, mereka akan mengeluarkan biaya lagi. Oh ini ternyata memang overtime dari krunya, PH-nya yang tanggung jawab. Oh yaudah berarti nanti ada extra tambahan shoot, itu under PH, klien udah nggak perlu ikutan gitu. Tapi dipastikan itu ya sebagai most case produser yang harus menengahi itu, jangan sampai kejadian. Kalau ada gambar yang nggak keambil, misalnya pas dicek udah mau ini anjing gambarnya nggak. Oh ada shot yang ketinggalan misalnya gitu. Ketinggalan misalnya tuh gimana? Pertama diskusi ini biasanya sama si director dulu, gimana nih penanganannya, apakah kita mau retake lagi, artinya kita akan kembali lagi ke settingan yang awal, ganti lighting ke awal kalau kita udah pindah set, atau lu kita mau ngakalin gitu. Jadi ada pertanggungjawabannya. Kalau kita udah ada solusi, baru kita serahin ke si agensi dan si klien gimana solusinya adalah ini. Kalau ketika mereka menerima, ya udah kita come up dengan 2 solusi, either kita shoot lagi dengan berarti setting lampu lagi, baik lagi berarti takes time, atau kita cari stock footage yang ada di lapangan, yang di internet yang bisa kita pakai, yang mirip-mirip. Lu sampai kapan sih mau jadi produser nih? Lu maksudnya ada, ya kayaknya gue umur segini nih, gue harus berhenti atau punya usaha lain atau apalah gitu? Enggak sih, so far sih gue tidak pernah memutuskan, sampai sejauh ini belum pernah memutuskan mau sampai kapan, karena kalau bicara tentang waktu, kayaknya kalau produser memang nggak ada limitationnya, dia mau sampai tua pun lu masih bisa jadi produser sebenarnya. Di luar in-house ataupun freelance gitu. Dan kalau director biasanya ada peaknya ya, ada masa-masanya. Oh di era sekian dia 5 tahun, betul 5 tahun lagi dia redup gitu, ada yang begitu. Tapi kalau produser kayaknya enggak deh. Sepengalaman gua dia nggak ada tentang waktunya. Lu nggak ada mau naik level gitu? Mau banget, tapi Kamu udah megang iklan udah banyak pengalaman. Ya, kadang-kadang gue tidak merasa megang iklan banyak terus jadi lu ngerasa punya skill untuk jadi IP, karena gue nggak merasa gitu sih. Gue masih terus banyak belajar. So far sampai sekarang gue nggak pernah menganggap lama di produksi terus bikin gue jadi udah waktu gue jadi IP gitu, enggak sih. Pengen banget tapi kayaknya belum dapet kesempatan, dan gue belum ke arah situ. Pengen banget gue punya PH juga, pengen banget. Tapi menurut lu jadi produser bisa hidup?
harus bisa hidup ya. Harus ya. Iyalah anaknya di international school. Iya. Terus nih ilmu apa yang harus dicari ketika menjadi produser? Ilmu. Kayaknya kalau di beberapa universitas di Jakarta kayak ada divisinya, kayak di IKJ ada sinematografi. Ada bagian produksi kayaknya. Ada ilmunya, memang ada apa namanya? Ada pendidikannya. Tapi kan Gitu. lu enggak. Nah, kalau gue nggak, karena gue ya itu gue otodidak dari Oh. ketika gue ngambil DKV, terus diajak sama senior untuk terjun ke produksi, kemudian lama-kelamaan belajar langkah demi langkah. Oh ini produksi, oh ini jadi art director seperti ini, oh director fotografi gini, oh wardrobe stylist gini, oh produser seperti ini. Akhirnya belajar step by step, akhirnya gue terjun ke produksi Perbedaan. tanpa ikut kuliah di sinematografi. Oh. Perbedaan ini produser sama sutradara tuh. Nah, sutradara tuh pertanggung jawabannya sih kalau secara crafting sutradara. Begitu. Tapi kalau produksi, budget wise, schedule, sama delivery-nya produser. Jadi in term of production wise produser, tapi crafting-nya si director. Walaupun kadang-kadang ada produser, kadang-kadang ada director yang dia enak diajak komunikasi, dia open, dia sekarangnya Sa ini bagaimana nih kalau misalnya gini, gua ambil gini oke nggak nih? Atau dia nanya, oh Sa, gua mau kamera ini budgetnya cukup nggak? Ada yang itu contoh-contoh director yang enak diajak komunikasi. Tapi ada juga yang director yang istilahnya saklek kali ya. Iya ya. Kalau cara pandang produser tuh dalam mengerjakan suatu project tuh gimana? Apa cuman ngurusin budget doang atau selain itu apa gitu? Kalau pribadi sih gue result dari TVC, gue pengen TVC-nya bagus. Terus ada yang kedua, komunikasi kerjanya enak gitu, karena gue yakin dengan komunikasi antara kru itu enak, pasti pekerjaannya jauh lebih menyenangkan dibandingkan syuting keras-kerasan. Ketika gue era dulu, era tradisional, masih zaman pakai celluloid gitu ya. Syutingnya kru tuh keras-keras, director keras, kru keras gitu. Kabel keinjek aja lu bisa dimaki-maki gitu sama anak lighting. Kalau sekarang kan disiplin udah mulai cair tuh. Nyebrang kamera dulu tuh lu harus ngomong crossing, karena ada si Askam yang standby untuk reading roll. Dia kan dia gampang mudah pencet roll karena tanggung jawab dia gitu. Kalau nggak ada yang roll kan dia kena, masih director yang norak. Nah kalau sekarang tuh disiplin itu udah mulai cair, kurang. Nah gue menghilangkan supaya jangan tegang ya, cari komunikasi dengan krunya, pengennya yang fun-fun aja. Bedanya produser lokal sama di luar sama nggak sih ininya? Kinerja atau Sama aja. Cuman bedanya kalau mereka punya disiplin yang, karena beda ras kali ya. Mereka tuh punya disiplin yang nggak punya rasa sakit hati, nggak ada baperan. Kalau mereka lu kena semprot di hari itu, in the end of the day lu masih bisa ketemu lagi, ngobrol lagi tanpa ada memikirkan bahwa tadi pekerjaan lu jelek. Tapi beda, lu kerja jelek tapi lu tetap teman jadi teman, atau kebalikannya, lu teman jadi oke. Ketika kerja lu nggak bagus, dia nggak, wah gua nggak mau share sama dia deh, kecuali kalau misalnya handle dia gitu. Tapi nggak baper, nggak kayak di sini. Oke. Salah dikit dimarahin tuh jadi baper gitu. Minta Iya. budget, nggak dikasih budget, gua nggak mau, masih lagi ya pelit gitu. Karena ada hal-hal lain yang bisa dilihat, apakah dari budgeting, apa dari waktu, banyak hal yang bisa Lu dibikin. paling jauh bikin iklan kemana? Paling jauh maksudnya? Ya maksudnya lu ke luar negeri gitu. Oh, pengalaman ke Ya, luar. pengalaman keluar. Pernah, ada beberapa kali lah. Kemana? Ke Eropa. Kok gua nggak diajak nih? belum. Nanti. Covid. Terus bedanya nih TVC sama konten digital apa? Nah, Soalnya orang banyak salah persepsi itu TVC sama konten gua digital. tuh sebenarnya nggak begitu mendalami konten digital, cuman persepsi gue TVC ya bahan materi yang tayang di televisi ya. Artinya dia tayang ada jamnya, ada prime time-nya. Nah, konten digital kayaknya memang seperti apa yang kita lakukan sekarang. Maksudnya lu generik aja keluarnya gitu, dibikinnya generik aja. Begitu. Nah, gue nggak tahu nih apakah media planner punya schedule
nggak di platform yang mereka mau iklankan, misalnya di YouTube ada nggak schedulean. Kalau di TV kayak misalnya di TV A, TV B gitu, mereka ketika si klien beli slot dia ada prime time, oh di jam sekian sampai jam sekian Pak tanya berapa kali tayang, harganya sekian gitu kan. Mereka udah bayar plannya selama berapa, selama setahun atau 6 bulan atau 2 tahun gitu, mereka udah bayar. Tapi kalau di YouTube ya katakanlah YouTube gitu, atau di media platform yang lainnya, gue nggak tahu tuh bagaimana sistemnya. So far sih gue nggak tahu, so far gue cuma deliver oke, rilis materi buat TV sama buat digital TV, ini formatnya digital ini. So far gue cuma handling sampai itu, gue cuma kasih ini materinya dan pernah nggak sih bikin iklan sampai berapa miliar gitu? memang segitu sih budgetan iklan seharusnya. Mahal ya? Minimal ratusan juta lah ya dari iklan. Iya, minimal ratusan juta. Luar biasa ya? Luar biasa. Biasa di luar. Ya udah, ini dong pesan-pesan nih buat produser yang mau jadi produser gitu. Menurut tuh step-stepnya tuh apa gitu? Jangan gue boleh nggak? Gue kalau mau punya kapasitas kasih pesan-pesan. Kasih siapa tahu nanti orang yang kantoran mau anjing gue pengen jadi produser aja kayaknya enak nih gitu. Enak kan jadi produser kan? Kalau lu suka sama pekerjaan lu harus enak sih. Harus enjoy ya. Harus enjoy. Lu suka jadi fotografer? Harus jadi videographer? Pesan-pesannya apa nih? Aduh, Buat produser newbie gitu. urusan newbie. Step-stepnya. Berat juga. Berat nih kayak gini nih. Nah, ini nggak berat nih, enteng banget ini. Lu kan udah senior ibaratnya kan. Ini gila. Ya, dari gue sih gitu sih, paling komunikasi aja sih, jalan komunikasi baik, menjembatani antara komunikasi antara kru, director, agensi dan klien. Kemudian nggak semuanya yang director mau atau kru mau tuh bisa direalisasikan, tergantung in term of budget sama project speknya sih. Oke. Makasih lo ini udah mau gua ajak ngobrol-ngobrol nih. Apa enggak? Ya udah di ngopi kan. Oke sobat kreatif, gue udah lumayan nih banyak ngobrol sama Isa. Siapa tahu lo ada yang mau bikin iklan, boleh nih kontak Isa. Tapi gue nggak di Instagram, Sa. Oh iya? Oh punya di Facebook ya, Facebook. Nggak ada, udah Facebook juga nggak punya juga. Oh nggak juga. juga Facebook. YouTube aja, YouTube. Anti sosmed dia berarti. YouTube aja, YouTube. Oke, YouTube. Oke, kalau gitu terima kasih ya. See you.